listeners, kembali lagi di podcast Catatan Iman season kedua episode ke-20 dan masih bersama dengan gue Victor dan gue Dennis. Oke Den, hari ini lu tampilan beda nih, pakai kacamata ya? bukan minus nih. Ya ini bukan ini kacamata anti radiasi. Jadi kalian bisa dapatkan ini dari Tokopedia seharga 25.000. Gue kenapa jadi promosi ya? Gue gak dibayar nih. Oke. Nah hari ini gimana kabarnya bro? Apa Den? Kita hari ini akan ngebahas tentang sesuatu yang spesial nih. Coba lu tebak apa nih Tor? Spesial? Apa ya? Sesuatu yang gue suka dulu. Yang kalau ditanya lu sukanya apa dulu? Wanita. Di zaman komsel dulu. Nah wah itu mah semua orang suka. Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas tentang meditasi. Meditasi karena ini udah banyak banget ya. Kayak kita mungkin takut gitu. Maksudnya kita mungkin takut meditasi ini boleh nggak ya, atau bener nggak ya, atau Kristen tuh ada nggak sih meditasi di kekristenan. Nah jadi gue pikir-pikir wah pas banget. Udah gitu gue juga kebetulan emang gue juga dengar satu video. Lagi-lagi kita ambil dari video Daniel Mananta, Daniel Tetangga Kamu. Nah dia juga lagi ngebahas tentang sebenarnya dia nggak ngebahas soal apa ya, nggak ngebahas secara spesifik soal meditasi, tapi dia ngebahas tentang Raline Shah menemukan kenyamanan dan kedamaian. Nah, salah satunya melalui meditasi gitu. Jadinya that's why wah pas banget nih maksudnya ini karena meditasi juga emang gue suka juga ya. Dan gue juga mau nanya nih ke lu. Jadi gue juga itu that's why gue mau nanya. Menurut lu sendiri karena kan kalau gue lihat lu bukan tipe orang yang suka meditasi ya, Tor? Betul. Betul ya. Jadi kalau gue kan suka, dan dulu gue sering pernah dibilang sama si Sam juga tuh, gue udah bilang dukun karena suka meditasi, katanya dukun. Nah, jadi sebenarnya gue dukun apa bukan? Maksudnya sebenarnya orang Kristen yang suka meditasi itu dukun atau bukan? Oke, kita langsung masuk aja kali ya, Tor ya. Kita dengerin dulu videonya ya. Ya. Oke, gue setel ya. Yang namanya meditasi, kita bisa belajar melancarkan chi itu. Wow. Dan dengan chi itu bisa menyembuhkan stroke, penyakit jantung, apa segala macam. Okay. Ya gara-gara itu jadi ikut meditasi untuk kesehatan. Wait, what triggers it? Kayak si Stress. Anything, any disease, yeah. Itu disease. Kita nggak merasa easy in our body. Yeah. Bisa jadi kanker, bisa jadi ini, bisa jadi itu, dan manifestasinya itu makanya kalau orang sakit sebenarnya dia harus bersyukur kalau dia sakit dan masih hidup. Itu Tuhan ngingatin kita, kamu harus hati-hati. Yeah. Kamu tuh lagi disease, kamu tuh lagi nggak nyambung gitu. Karena Tuhan tuh, aku percaya banget Allah mau semua makhluknya itu sehat. Dan kalaupun kita sakit, kita harus memaknai sakit itu dengan membantu orang lain yang sakit juga. Atau apa yang kita pelajari dengan penyakit kita harus kita ajarkan ke orang lain. Nah, sekarang aku lagi detox herbal kan, jamu. Balik lagi ke nature, semuanya tuh nature sih. Yang aku percaya bahwa Tuhan itu udah nyiapin semuanya kok buat kita, tinggal kita aja ngeraciknya gimana. Dan kalau kita terkotak-kotak dengan agama, kepercayaan yang doesn't serve you, nggak membantu kita, ya buat apa? Tuhan juga coba membantu kamu, tapi kalau kamu semuanya kayak ini sesat, itu sesat, ya jangan gitu dulu. Tak kenal maka tak sayang kan. Makanya aku bilang dengan meditasi ya dalamin aja dulu. Kalau memang itu membawa kamu ke yang lebih sesat ya jangan. Maksudnya sama dengan agama. Aku pernah ketemu orang Islam, maksudnya satu ustadz yang mentor aku banget di Malaysia. Pertama dia biksu. Terus habis itu dia jadi kayak Christian missionary. Oh, missionary. Wow. Mengkristenkan orang. Terus sekarang dia jadi ustadz. Udah, ini orang labil banget ya sih. Ngapain mau jadi ustadz gue ya nggak sih? Dia pengen jadi orang Islam, tapi karena dia punya background yang sangat beda sama orang Islam yang lain yang kayak kita lahirnya Islam, dia jadi kayak percayanya Islam itu lewat pengalaman dia yang sangat fantastis. Karena dia udah menjalani si Buddhis itu, dia udah menjalani si Kristen itu, dan buat dia Islam adalah the true religion. Sampai keluarga dia tuh nggak mau ngomong sama dia lagi, anak-anak dia tuh kayak nggak respect sama dia lagi. Apa dia nggak peduli karena dia percaya bahwa God's plan is better than society's plan. Gue juga percaya itu. Bukan aku kayak berkoar-koar bilang lu harus ganti agama, whatever. Tapi kalau memang ada desire, kemauan, desire itu kan dari Tuhan, nggak semuanya dari setan. Betul. Misalnya desire lu mau jadi host, dan desire itu sampai segini, berarti kan itu dari Tuhan juga di-bless kan, bahwa jalan kamu itu dimuluskan. Kalau memang dia ngerasa lu nggak cocok jadi host, exactly. You know, semua yang terjadi baik atau buruk itu aku percaya Tuhan
Tuhan mengizinkan itu. That's true. Gue setuju banget. Jadi kalau kamu mau diizinkan yang baik-baik buat diri lo, tolonglah baik ke dia juga dan baik dengan ciptaannya semua. Itu poinnya udah. Wow. Sejak datang kamu ini jujur gue lebih respect dan lebih mencintai filosofi di balik Islam. It's berserah, surrenderness, kedamaian. And gue ngerasa kayak tadi lu juga bilang gitu bahwa meditasi dan sholat itu mempunyai frekuensi yang sama ketika lu kayak khusyuknya itu dan mempunyai hubungan langsung dengan Tuhan, dengan Allah gitu ya, sehingga lu juga mendapatkan. Oke, kita stop sampai di sini ya. Oke. Sebelum kita out of focus karena Ralini cantik banget ya. Jadi kita harus balik ke fokus, oke? Tadi kan kita udah dengar lah ya, maksudnya intinya adalah si Ralini ngomong bahwa sebenarnya meditasi itu untuk membuat tubuh kita at ease, begitu juga meditasi disamakan dengan sholat lah ya, sama-sama bisa membawa kita pada frekuensi yang sama, yang khusyuk, connect kepada Tuhan, kemudian juga intinya banyak lah daripada benefit daripada meditasi itu sendiri gitu, dan dia juga lakuin itu. Padahal kalau kita lihat sebenarnya meditasi itu kan sebenarnya mungkin lebih dikenal di kalangan agama Buddha ya, di agama Buddha ya meditasi ya. Karena memang kalau kita lihat Buddha sendiri, maksud patung-patung Buddha ya, kita lihat kan meditasi semua, posisinya posisi meditasi. Di mana mereka percaya bahwa ke alam mereka harus mencapai nirvana atau place of nothingness, di mana lu nggak lagi punya keinginan. Dan itulah nirwana, maksudnya ketika lu nggak ada keinginan, maka lu nggak akan mengalami penderitaan karena nggak ada keinginan. Which is itu meditasi Buddha. Tapi kalau meditasi yang tadi dibahas oleh Ralini ini lebih ke arah ke Chinese punya Qi ya, maksudnya gimana caranya dia bisa membuat tubuh, pikiran dan spiritnya tuh jadi satu, dan itu yang bikin dia is katanya, karena dis is itu karena tidak adanya is atau kebersatuan antara tubuh, jiwa dan roh. Nah kalau lu sendiri nih Tor, karena lu kan nggak terlalu banyak meditasi ya, jadi masih pure nih, masih pure Kristen. Kalau gue udah agak ke New Age, nah, jadi ini bagus nih kalau nanya ke lu, kalau yang lu tahu tentang meditasi itu sendiri apa sih, Tor? Yang gue tahu sih meditasi ya pasti itu familiar atau enggak common di dalam Eastern spirituality ya. Maksudnya adalah kayak agama yang datang dari timur lah ya, which is itu yang seperti Buddha, Hindu yang dan juga sebenarnya lebih identik dengan panteisme sih gitu. Ini yang identiknya ya. Yes, ya juga salah satunya adalah yang modern itu ya yang bilang New Age ya, dimana sempat lah heboh kayak yoga itu dibilang adalah satu bentuk meditasi New Age ya segala macam. Cuman ya menurut gue ya sebenarnya di Kristen pun ada meditasi sih. Cuma mungkin kalau background sendiri menurut gue kita mungkin identiknya dengan itu sih, dengan meditasi di mana di budaya timur yang dimana yang seperti yang lo bilang bahwa itu biasanya adalah kayak maknanya meditasi mereka itu lebih ke arah bersatu dengan alam atau enggak yang lu bilang tadi, karena kan mereka merasa bahwa ya alam ini kan juga Tuhan kan. Jadi kalau kita bisa bersatu sama alam itu ya sebenarnya kita ya jadi apa ya, jadi Tuhan juga lah gitu. Akhirnya kita mengetahui jati diri kita yang sesungguhnya dan segala macam itunya lah. Atau enggak kalau kayak yang di Buddha kan dia merasakan dunia ini kan dunia yang fana kan. Jadi dengan meditasi mengosongkan diri itu jadi bisa maksudnya bisa level up dirinya lah selangkah lagi menuju yang memang pencerahan itulah yang dimana goal utamanya dari pencerahan nirvana setiap orang Buddha gitu kan. Atau ada juga yang kalau New Age itu seringkali gue tahu ya itu dia kayak meditasi untuk kayak creating their own reality gitu, karena kan itu kan berasa bahwa setiap orang itu Tuhan ya, which is dia bisa meng-create sendiri dunianya sendiri dan biasa dengan meditasi itu biasa dia mulai men-channeling yang apa yang desire dalam diri dia coba create itu dalam meditasi. Jadi sih itu sih yang kasarnya yang gue tahu. Kalau lu sebagai ahli lu udah banyak tahu juga ya tentang New Age ya. ya which is bener banget yang kata lu bilang, maksudnya memang benar, maksudnya kalau di New Age karena gue juga udah ngejalanin, maksudnya memang kita tuh percaya juga daripada Hindu punya tuh maksudnya ada 7 chakra. Nah, gimana cara kita aktivasi, dan gue juga udah aktivasi. Jadi gimana cara ngumpulin energi ke chakra ajna, ada juga chakra mahkota, crown segala macam. Itu untuk
tujuannya adalah untuk kita channel. Bener banget kata lu, untuk kita bahkan bukan cuman channel untuk sesuatu yang kita inginkan, dalam arti kayak barang ataupun benda ya, tapi itu lebih ke arah orang lain sebenarnya, bisa ke arah orang lain juga. Jadi sebenarnya ini yang bisa bikin namanya pelet gitu, tapi kita bilangnya mind power. Mind power. Jadi dia bilang channeling dalam bentuk mind power karena kita percaya bahwa bukan kita ya, maksudnya ini new age gua yang zaman dulu percaya. Gue masih ya seakan-akan nggak, maksudnya jadi kalau New Age itu percaya kita itu energi dan kalau kita bisa transcend, maksudnya lu harus tahu di frekuensi ada, tadi kan udah ngomong tentang frekuensi memang ada alpha, theta, beta dan delta. Delta itu kalau kita deep sleep, theta itu kalau ketika kita mimpi itu mostly theta ataupun alpha. Alpha itu ketika kita lagi belajar, lagi santai, lagi nyantai, relax di pantai, nah itu alpha. Alpha ini paling bagus untuk kita belajar lah ya, untuk kita dari segala sesuatu. Kalau kita lagi sibuk itu beta. Nah kalau kita bisa masuk ke theta dan kita bisa istilahnya apa ya, kita bisa kendalikan theta, maka jadilah apa ya, yang lu tahu kayak Inception, maksudnya kita bisa create our own reality di dalam alam mimpi kita. Ada lagi namanya kalau kita bisa ngendalin theta lebih dalam, ya kita bisa astral projection. Maksudnya kita bisa mengeluarkan roh kita daripada badan kita sendiri. Ya itu banyak sih, intinya meditasi yang New Age itu intinya semua tentang diri kita, ataupun keinginan kita, ataupun kita bisa channeling untuk influence orang lain, sebagaimana Inception itu. Maksudnya kita bisa masuk ke pikiran orang untuk merubah persepsi orang itu terhadap kita, tujuannya supaya dia lebih favorable ke kita, lebih open, tujuannya ya untuk bisa dapat uang, dapat kalau cewek ya supaya dia suka sama kita, ya itu banyak sih. Dan banyak juga alat bantu yang dibilangnya itu brainwave. Brainwave ini alat musik yang ada lagunya itu aneh, tapi itu digunakan untuk membawa otak kita tuh ke level brainwave tertentu. Yang tadi gue bilang ada alpha, beta, theta, dan karena kan kita nggak bisa tiba-tiba kita masuk ke theta kan, itu dibantu pakai musik. Dan itu juga dipakai sebenarnya dari zaman Hitler mungkin ya. Kalau yang gue dengar pada saat itu Hitler itu pakai supaya dia punya tentara tuh on edge terus, supaya apa ya? Kayak kita kalau dengar lagu upbeat kan on edge kan. Nah, tujuannya gitu. Makanya dia juga berhasil bikin World War II. Cuman ya intinya Kristen maksudnya kalau meditasi New Age itu udah agak jauh ya. Maksudnya itu udah clear lah, itu udah jelasnya salah dan gue pun tahu itu salah. Cuman karena gue mau aja dan menyenangkan aja gitu, tahu kalau kita Tuhan. Itu enjoy aja gue. Enjoy. Cuman ya kalau menurut lu sendiri kan tadi lu bilang kan di Kristen juga ada meditasi. Nah, maksudnya ini kita bahas lebih spesifik meditasi Kristen dengan mungkin meditasi yang tadi Ralin ngomong ya. Kalau meditasi New Age gue rasa itu udah clear karena itu semuanya tentang keinginan lu, semuanya tentang diri lu, dan bahkan udah ambil free will orang, dimana lu berusaha influence orang lain pakai lu punya mind power, itu udah salah. Tapi kalau meditasi yang Ralin ngomong ini kan nggak ada orang lainnya, dia nggak against free will, dia juga nggak ngomong soal keinginan dia, tapi dia ngomong soal menjadi kusyu ataupun apa ya, dia supaya tubuh, pikiran, dan jiwanya ini selaras, karena katanya bisa menyembuhkan banyak penyakit. Apakah ini meditasi Kristen bukan? Meditasi Kristen emang kayak gitu. Jadi healing di dalam Kristenan ternyata meditasi sama nih, atau beda? Kalau setahu gue sih meditasi di Kristen itu bukan untuk supaya kesembuhan ya. Setahu gue Kristen itu kita lebih, bedanya adalah meditasi mungkin yang banyak orang pikiran itu kan lebih ke arah mengosongkan pikiran kan. Justru kalau meditasi Kristen justru kita memusatkan pikiran gitu. Memusatkan pikiran pada siapa? Biasanya pada Tuhan pastinya gitu. Istilahnya kita lebih mencoba untuk aware lagi sama presence-nya Tuhan. Walaupun sebenarnya ya setiap orang Kristen ada Roh Kudusnya ya, which is itu dari Tuhan juga. Tapi terkadang kita nggak aware dengan banyaknya kesibukan, dengan banyak aktivitas kita kadang-kadang jadinya nggak peka gitu. Tapi justru dengan meditasi kita menyediakan waktu, benar-benar kita coba pusatin fokus kita sama Tuhan, kita coba dengerin apa yang dia mau sampaikan pada kita. Itu sih setahu gue meditasi orang Kristen sih. Dan biasanya kita juga bisa selain mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan, juga bisa juga merenungkan gitu ayat-ayat Alkitab. Kayak kan ada ayat yang memang lu dapat banget dan lu mau coba untuk renungkan kira-kira apakah bisa dapat makna yang lebih dalam, bisa juga mau meditasi. Bahkan kan juga mungkin gue nggak tahu ya, jadi kayak kan di Alkitab gue juga pernah baca bahwa kayak ada dibilang kan kalau kamu berdoa ya kamu masuk ke kamar gitu kan, masuk ke kamar tutup pintunya dan biar itu kan sebenarnya memberikan makna bahwa sebenarnya kalau kamu berdoa itu ya kok bisa di tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat yang kamu bisa fokus. Gue ini sebenarnya kan kurang lebih ya mirip dengan meditasi. Cuma bedanya kalau di Kristen kita nggak mengosongkan pikiran gitu.
atau kita nggak mikirin hal-hal lain Memusatkan ya. atau hal lain yang lu bilang tadi di New Age ya, gimana bisa attain something atau some level enggak, tapi kita benar berfokus sama Tuhan sih. Itu sih kalau menurut gue yang setahu gue ya meditasi Kristen gitu deh. Jadi kalau menurut lu meditasi sama doa itu sama, Tor? Kan tadi lu bilang kan kalau doa di dalam kamar, apakah itu sama nggak sih doa itu meditasi? Karena tadi gue sempet dengar kan Ralin juga ngomong kalau meditasi dengan sholat ya, dia samain dengan sholat itu membawa dia ke frekuensi tertentu yang ya which is bisa connect dengan Tuhan dan maksudnya apakah berarti doa itu meditasi atau enggak? Atau beda? Kalau menurut gue sendiri sih secara aktivitasnya beda, tapi secara atmosfer yang diperlukan mungkin mirip-mirip kali ya. Maksudnya atmosfer yang diperlukan dalam artian maksud gue itu lu lakukan sendirian. Ya bisa juga sih doa-doa bareng sih. Cuma juga ini kita ngomong pribadi ya. Tapi maksudnya dibutuhkan kondisi yang lu fokus, dibutuhkan kondisi yang lu bisa nyaman juga dan segala macam. Cuma bedanya kan kalau doa itu kan lebih ke arah komunikasi dengan Tuhan, komunikasi mungkin lebih ke arah merenungkan kali ya. Gitu. Jadi mungkin secara durasi pun mungkin akan lebih lama dibandingkan dengan doa. Gitu sih. Oh, oke. I see. Oke. Kalau menurut gue sendiri sih sebenarnya ya benar banget kata lu. Maksudnya kalau meditasi mungkin kekristenan tuh lebih merenungkan segala sesuatu yang Tuhan lakukan dan juga lebih fokusnya kepada Tuhan. Karena ini gue juga sempat nanya ke pendeta gue juga bisa di-chatting di Instagram, gue nanya aja iseng-iseng kan. Maksudnya Pak, kalau meditasi itu gimana gitu? Maksudnya menurut Bapak, oke, kalau meditasi Kristen itu beda dengan meditasi lain adalah kalau meditasi lain dia bilang fokusnya tuh ke diri sendiri katanya. Dan ini sebenarnya nggak boleh kalau menurut dia. Kalau misalnya meditasi Kristen fokusnya ke Tuhan gitu. Oke, thank you Pak. Udah selesai, close. Tapi kalau menurut gue sendiri ada nggak meditasi di Alkitab? Gue sempat cari sih ada. Ternyata dikatakan juga Ishak juga lagi bermeditasi sebelum pas si Rahel itu Ribka itu kan Abraham suruh Eliezer cari istri buat Ishak. Nah, ketika dia pulang, katanya juga Ishak sedang bermeditasi, tapi nggak dijelasin meditasinya apa gitu loh. Mungkin di Kristen nggak terlalu dijelaskan, tapi ada beberapa di Mazmur dikatakan bahwa I meditate on your law and precept gitu. Aku merenungkan hukum-hukummu dan maksudnya commandment-mu. Udah gitu juga di Yosua dikatakan meditate on God's word day and night gitu. Siang dan malam kita merenungkan perkataan Tuhan. Ada juga mungkin di Perjanjian Baru dikatakan di Filipi Paulus bilang apapun yang baik, apapun yang sedap didengar, apapun yang mungkin enak, maksudnya apapun yang baik lah intinya, apapun yang baik itu renungkanlah semuanya itu. Which is mungkin ini juga salah satunya meditasi kekristenan ya. Biarpun mungkin ketika Paulus ngomong gitu, mungkin konteksnya bukan ya kita harus merenung semuanya baik, tapi mungkin dalam konteks kita berpikir sepanjang hari kita. Mungkin itu ya kalau menurut gua, dan itu yang membedakan sih intinya adalah kalau fokus daripada meditasi kekristenan adalah kepada Yesus, kepada Tuhan, bukan kepada kita sendiri. Dan bener banget kata lu kalau doa bedanya dengan meditasi ya, doa itu ada banyak gitu. Doa itu nggak cuman merenung, tapi mungkin doa bisa jadi meditasi. Dalam arti kalau kita ngomong frekuensi daripada kekusyukannya ataupun salah satu doa yang tadi lu bilang ketika kita mungkin mau berkomunikasi dengan, maksudnya kan doa ada beberapa jenis ya, doa praise God ataupun berterima doa thanksgiving dan lain-lain. Jadi ada juga doa yang pribadi yang tadi lu bilang tutup pintu di kamar supaya nggak ada yang dengar, nggak ada yang tahu, supaya kita fokus. Ya bisa juga, tapi bukan berarti semua doa itu meditasi. Mungkin itu lebih tepat ya. Nah kalau gue boleh lanjut lagi nih Tor. Tadi kan kita udah ngomong soal meditasi Kristen dan meditasi dunia ataupun meditasi yang tadi Ralin bilang adalah untuk menyembuhkan diri, healing. Which is ini sebenarnya gue nggak tahu apakah ini New Age juga. New Age juga percaya sih. Gue bahkan pernah dengerin juga salah satu guru New Age juga, dan dia fokus ke healing banget karena dia berhasil menyembuhkan dirinya dari penyakit terminal. Jadi gue percaya, gue tuh orangnya gampang percaya, dan karena dia berhasil gitu ya. Jadi gue wah gila, ini orang maksudnya bener lu gitu karena berhasil gitu. Tapi nah kalau menurut lu sendiri dosa nggak sih kalau gue ngikutin cara mungkin Ralin ataupun cara guru New Age yang berhasil melepaskan penyakit terminalnya di umur tuanya. Salah satunya gue lupa sih namanya, tapi kalau gue nyari lagi gue tahu. Nah itu kan tujuannya kesembuhan. Dosa nggak? Salah nggak? Nah basically gue juga kurang paham sih. Maksudnya kalau meditasi dalam untuk meminta kesembuhan itu seperti apa bentuknya ya? Maksudnya kalau itu bentuknya adalah juga dalam doa,
ya nggak masalah sih, gitu. Cuman kalau, Hmm. misalkan misalkan lu minta kesembuhannya dengan chanting, baca-baca mantra lah, atau sesuatu yang tidak, alkitabiah atau nggak punya dasar biblikalnya, menurut gue itu ada Hmm. sesuatu yang salah sih. Jadi menurut gue, ya back Oh, again. kalau ini, gue perjelas dikit deh. Gue perjelas dikit. Kalau misalnya New Age itu, dia tuh pakai namanya tuh incantasi, ataupun dia pakai namanya afirmasi dan incantation. Jadi dia ngomong ke diri sendiri, I am blessed, I am healed, maksudnya gue sembuh, gue sehat, dan dipercaya bahwa apapun yang kita ngomongin terus itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita itu yang akan mengendalikan DNA kita untuk menghasilkan sel kesembuhan itu sih. Dan itu udah banyak hasilnya loh. Maksudnya ini nggak cuma satu orang yang sembuh, tapi maksudnya ada ribuan orang, bahkan jutaan. Makanya banyak yang percaya sama New Age. Kalau memang dia nggak ada hasil, ya nggak ada yang percaya. Ini kenyataannya memang ada hasilnya tuh. Nah, kalau kayak gini dosa nggak? Kalau gue pakai cara itu, gue bilang gue sembuh, gue sehat, itu kan inkantasi. Nah, gimana tuh? Kalau secara Kristen sih, ya menurut gue salah sih. Karena itu sebenarnya kan emang one of the basic value dalam New Age kan memang law of attraction kan, which is ya itu yang lu katakan kan itu attract gitu kan. The universe will bring it to you lah istilahnya. Jadi kayak kalau ya konsep seperti itu kan ya intinya ya lu ada Tuhan dong. Berarti kan lu bisa memperkatakan apa yang terjadi gitu. Dan menurut gue back again kalau ukurannya adalah tapi sembuh kok dan segala macam, ya back again. Iya, sembuh ya, tapi kan maksud gue kayak di Kristen kita bisa gini, kesembuhan itu kan nggak berarti bahwa sesuatu itu benar gitu kan. Maksudnya kita juga belajar bahwa sebenarnya kuasa si jahat pun bisa menyembuhkan juga gitu loh sebenarnya. Jadi jadi itu bukan menjadi satu tolak ukur bahwa memang sesuatu itu baik apa tidak sebenarnya menurut gue. Jadi bagian sih menurut gue sebagai seorang Kristen, kita tahu fondasinya bahwa kita harus bergantung dan segala sesuatu yang baik itu berasal dari Tuhan. Menurut gue itu aja sih. Jadi terlepas daripada apapun itu hasilnya, kalau prosesnya itu salah, menurut gue ya salah. Gitu. Mau hasilnya benar ya, mau hasilnya sembuh, mau hasilnya karena orang misalkan orang ke dukun pun juga bisa kaya gitu kan, hasilnya baik kan kaya, tapi kan prosesnya salah. Apakah hasil itu bisa meniadakan proses? Jadi menurut gue mungkin dalam hal kayak yang lu bilang tadi prosesnya. Tapi bukannya ada unsur psikologinya juga, Tor? Ya. Tapi bukannya ada unsur psikologinya? Kayak misalnya kan DNA kita kan pintar katanya. Jadi kadang tuh ada penyakit yang memang disebabkan oleh disease tadi. Disease tadi ketika lu stres, akhirnya DNA lu berusaha menghukum diri lu dengan penyakit. Karena memang itu simptom dari alam bawah sadar lu nggak benar. Tapi ketika mungkin kita memakai inkantasi tersebut kayak gua sembuh, gua sehat, ini kan jadi motivasi tersendiri dan maksudnya ini ada unsur psikologinya loh, bukan cuma New Age gitu. Maksud gue tuh apakah ini jadi dosa atau maksudnya ini kan mungkin kalau New Age itu bukan lebih ke arah iblis ya, tapi lebih ke arah psikologi kan. Dia main psikologi dan law of attraction. Jadi bukannya setan nih, bukan demonologi. Nah, apakah itu salah juga untuk kita memanfaatkan baik law of attraction maupun kita manfaatin psikologi kayak tadi gue bilang bahwa ada beberapa mental block yang bisa dihilangkan oleh afirmasi dan itu disetujui juga sama psikolog. Gimana ada kalau kita memperkatakan sesuatu hal berkali-kali, akhirnya kita percaya jatuh ke dalam alam bawah sadar kita dan akhirnya kita itu menjadi perubahan hidup. Sama kayak Hitler dulu, dia bikin propaganda, namanya propaganda, dia bilang bahwa lu kasih kebohongan pada orang-orang cukup lama, itu jadi kebenaran untuk orang itu. Kenapa? Karena dia udah masuk ke alam bawah sadar. Nah, kayak gini kan psikologi kan, bukannya pakai spiritual warfare kan. Maksudnya apakah itu salah? Apakah itu dosa? Gimana nih? Maksudnya boleh nggak orang Kristen ngelakuin itu? Ya sebenarnya ya baik again dan maksud gue psikologi gue setuju. Maksud gue istilahnya psikologi juga menurut gue bukan suatu hal yang buruk sebenarnya kan. Tapi sebenarnya yang tadi kita perlu kadang-kadang perlu berhati-hati karena ada value embedded di dalam psikologinya gitu loh. Maksud gue banyak kan orang yang kayak baik scientist juga banyak yang bilang gitu kan. Maksudnya bahwa ya science is good tapi sebenarnya ada makna di balik science itu yang mungkin ingin disampaikan. Nah, menurut gue kayak makna di balik itu yang menurut gue makna di balik bahwa kayak lu itu bisa untuk mengontrol segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan lu, kayak contohnya lu mau sembuh, lu tinggal perkatakan sembuh, lu mau kaya perkatakan kaya, itu kan lama-lama kan membangun dalam diri lu bahwa ya you don't need God gitu loh, ya kan? Karena lu bisa memperkatakan sendiri dan itu terjadi misalkan. Itu sebenarnya kan
bukan psikologinya mungkin nggak salah, tapi makna di balik psikologinya itu. Dan menurut gue kayak, terus apakah kita nggak boleh pakai psikologi? Nggak juga. Menurut gue banyak juga apa ya, Christian psychologist yang di luar sana gitu loh, yang juga dimana mungkin bisa menggunakan cara serupa tapi maknanya biblical gitu loh. Makna biblical dalam arti bahwa kayak misalkan ya lu sakit, ya lu serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang baik pasti mau kok anak-anaknya juga sembuh dan segala macam. Menurut gue itu adalah kayak beli makna yang lebih dalam gitu. Dan bahkan gue bisa memberikan testimoni, gue punya teman di dalam satu komunitas gue, dia baru masa awal pandemi, dia mengalami kanker stadium 4 gitu. Tiba-tiba dia cek, dia udah stadium 4, itu juga kenanya kanker kelenjar getah bening ya, which is getah bening ya. Itu juga udah menyebar ke hati dan segala macam. Itu sangat terminal berat lah ya. Tapi ya dari awal dia terdiagnosa itu, dia memang orang yang dekat sama Tuhan gitu. Dan dia orang yang dari awal itu atau ya yang selalu dia kasih lihat tuh adalah hal-hal yang baik gitu, bahwa dia percaya bahwa Tuhan masih nyembuhin dia, Tuhan sayang sama dia dan segala macam. Dan sekarang udah hampir hilang semuanya gitu. Dia sudah selesai kemo semua, dan dia sekarang benar-benar udah lagi di tahap kayak pembersihan akhir aja gitu loh. Tapi yang masa-masa dia melewati dan itu it works juga gitu. Jadi menurut gue kayak nggak hanya saat itu doang gitu, psikologi seperti itu yang bisa bekerja. Menurut gue kayak Christian psychology juga bisa jalan gitu loh. Maksud gue kalau aneh-aneh biblical aja, kayak kita pilih yang non biblical gitu sebagai orang Kristen ya. Oke. I see. Wow, itu benar banget sih, itu benar banget. Jadi intinya adalah mungkin bedanya sebenarnya kita menaruh kepercayaan kita kepada siapa ya. Maksudnya kalau ya yang satu sebenarnya dua-duanya sama-sama nyembuhin, cuman maksudnya yang satu kita fokusnya adalah berserah pada Tuhan, yang satu mungkin fokusnya gimana caranya gue bisa bring myself back to life gitu. Maksudnya gimana caranya gue bisa membawa diri gue kembali kepada kehidupan dengan cara psikologis, which is bisa juga, hanya aja mungkin maksudnya there's a better way, dan ada yang cara yang lebih alkitabiah. Kenapa kita nggak pakai yang alkitabiah, malah kita pakai psikologi gitu ya. Dan benar banget kata lu, kadang sesuatu yang nggak salah ataupun nggak berdosa di luarnya itu belum tentu nggak ada embedded meaning. Ini yang bagus banget sih, karena menurut gue tuh seringkali gue juga tuh suka nyaru. Gue pikir tuh kayaknya nggak dosa deh. Maksud gue tuh ini something yang nggak dosa. Maksudnya kita ngomongnya positif kan. Gue sembuh. Gue pikir yang ada salahnya. Maksudnya iya nggak sih? Ada salahnya nggak sih kalau ngomong hal positif? Nggak ada salahnya. Tapi bener sih kata lo, ada embedded value yang dimana ketika nanti itu terjadi, lo akan mulai berpikir you can do it gitu. Sebenarnya bukannya God do it, tapi you can do it also. Jadi ini yang mungkin embedded value yang kita harus hati-hati ya. Maksudnya memang nggak semua ajaran salah, tapi ada behind the meaning. Mungkin ada behind the scene yang kita nggak tahu. Dan that's why butuh wisdom juga ya. Wow, thank you Tor. Ngomong-ngomong tadi kan kalau kita ngomong soal psikologi ya, kalau Chi gimana Tor? Kayak mengalirkan energi Chi gitu. Maksudnya apakah ini sama juga ataupun beda? Kita bisa mengalirkan energi Chi, bahkan kan waktu itu katanya kalau yang udah canggih nih dia bisa transfer energi. Nah ini transfer energi ini, pengobatan energi Chi gini ya, ini dosa nggak? Dia bisa mengorbankan pakai energi ya. Kalau kita udah sering lihat lah di TV gitu, maksudnya banyak orang yang bisa transfer energi. Apa itu salah nggak, dosa nggak? Gue nggak tahu ya, karena basically gue juga kurang mengerti soal masalah Chi itu, dan juga paham ya. I think di Bible juga nggak berkata dengan jelas ya mengenai transfer energi atau apapun itu. Tapi ya gue nggak ngerti sih. Jadi basically apakah itu salah atau benar, tapi menurut gue kalau itu berlawanan dengan apa yang menjadi prinsip-prinsip Alkitab, ya pasti itu sesuatu yang salah sih. Cuman buat lu sendiri, Dan, yang lu tahu tuh kayak Chi itu energinya dari mana, dan biasanya filosofinya apa gitu? Jadi kalau menurut gue sih ya, ini gue juga nggak tahu banyak tentang Chi, tapi yang gue pernah dengar ya itu kan tenaga dalam. Tenaga dalam itu semua manusia punya. Hanya aja bedanya kalau lu terlatih dalam Chi, lu bisa mengalirkan energi tersebut. Jadi kalau ini sebenarnya agak mirip-mirip dengan New Age, cuman kalau New Age tuh lebih fokusnya kan pada pikiran ya. Pikiran, lu bisa channel energi melalui pikiran. Lu bisa channeling, itu yang bikin lu bisa transcend reality ataupun lu bisa ngubah kenyataan. Itu yang New Age percaya. Pakai pikiran lu, karena ada energi yang lu bisa lu bisa channel. Nah, sementara kalau Chi itu yang gue tahu dia lebih ke arah tenaga dalam. Nah, ketika seorang udah jadi master Chi, ya dia bisa kayak istilahnya itu
kalau lihat ya ada orang yang master chi itu dia bisa tonjok orang 1 kali mati gitu. Padahal dari dekat ya, dari dekat misalnya tonjok 1 kali mati nih, jauh mentalnya. Nah itu karena dia bisa channel energinya ke 1 tangan dan dia nonjok, itu langsung kena semua. Sementara orang yang nggak bisa channel tersebut ya akhirnya kan buyar ya. Bukannya kita nggak punya energi, kita punya energi tapi kita nggak bisa channel energi tersebut. Dan salah satu mungkin fungsi daripada chi itu kan katanya bisa untuk baik untuk transfer energi ataupun untuk membantu kesembuhan lah ya. Apakah kalau kita belajar, mungkin kita belajar chi lah ya, mungkin kita nggak sampai transfer energi, tapi kita belajar chi, kita belajar mengendalikan energi, apakah itu salah juga atau enggak? Kalau kita mau belajar tai chi, kita belajar memfokuskan energi kita lari kemana, ataupun itu boleh kalau menurut lo? Apa ya, gue juga bingung ya, cuma menurutku sih selama itu tidak bertentangan dengan apa yang ada di Alkitab sih nggak masalah sih. Maksud gue Nggak masalah ya sebenarnya ya? Oke. Karena healing juga nggak sih? Kalau kayak gitu kan bukannya gitu sama kayak kedokteran ya, kita bilang kedokteran kan juga healing kan, maksudnya itu juga bukan supernatural healing, tapi itu juga healing juga kan. Kayak tadi kan kita ngomong kalau New Age lebih ke psikologi, tapi ada embed value-nya ini yang bermasalah. Tapi kalau Tai Chi ini kan apakah beda sama kesembuhan via dokter? Maksud gue, kalau dokter kan kita tahu ya nggak masalah lah ya, maksudnya orang sakit pergi ke dokter. Tapi kalau Tai Chi boleh juga, sama juga. Apakah kita bisa samain Tai Chi ini dengan ilmu kedokteran nggak sih? Sama-sama ilmu kan? Tapi kan gue nggak tahu nih. Menurut gue kita perlu cek dulu nih Tai Chi ini apakah sudah diuji secara ilmiah atau enggak gitu. Maksudnya apakah benar ada a thing small chi gitu kan? Aku sih belum ada ya bukti ilmiah yang bisa meng-approve hal itu ya. Jadi itu kan juga antara gitu ya. Atau benar-benar atau memang karena lu latih terus jadi ada otot yang berkembang di daerah sana jadi suatu bagian tertentu lebih kuat dibandingkan yang lainnya dan segala macam. Gue juga kurang tahu sih. Jadi menurut gue ya sebagai orang yang nasional, menurut gue ya mendingan pilih yang pasti aja lah ke dokter gitu kalau sakit. Iya. Gue ya. Iya. Oke. Berarti intinya ya kita belum bisa pastikan lah ya, karena gue sendiri juga dan lu juga belum tahu banget tentang Chi dan kita belum tahu kebenarannya di balik itu, daripada kita nebak-nebak nanti malah salah. Mungkin kita skip dulu antara Chi itu, tapi ya balik lagi ya kalau lu sakit ya ke dokter dulu lah, maksudnya nggak usah terlalu ke sesuatu yang kayak gitu. Cuman karena kita pembahasannya adalah meditasi, mungkin ya ini cuman apa ya, trivia lah ya, trivia. Oke, kita balik lagi ya Tor. Tadi kan sempat kita dengar Ralin ngomong bahwa kayak ketika dia sholat itu sama kayak meditasi, bahwa dia ke frekuensi tertentu yang mungkin membuat dia mungkin bisa lebih connect gitu dengan Tuhan kali ya, kalau gue nggak salah dengar. Nah, apakah menurut lu gimana nih? Apakah itu Kristenan ataupun apakah itu Alkitabiah? Ketika kita bermeditasi ini kita bisa connect dengan Tuhan? Gue sih lebih setuju mungkin kata-katanya adalah fokus sih. Istilahnya kayak karena yang namanya manusia ya pasti banyak banget hal-hal yang ada di pikiran kita kan. Dan I think contoh-contoh yang nyata adalah kayak kenapa di ibadah gitu ya, ibadah kita minggu biasanya ya, sebelum kita dengar khotbah atau enggak kita komsel gitu, sebelum kita dengar sharing, pasti kita ada praise and worship dulu kan. Kenapa sih kita butuh praise and worship sebenarnya? Ya, betul. Sebenarnya itu adalah tujuannya adalah supaya kayak memfokuskan pikiran kita gitu bahwa ini ibadah, ini buat Tuhan gitu. Jadi makanya di saat kita praise and worship kita menyembah bahwa yang kita puji dia kau Allah yang besar, kau Allah yang hebat. Pokoknya benar-benar kita fokus lagi bahwa udah nggak boleh mikirin kerjaan, nggak boleh mikirin masalah rumah, this is all about God gitu. Jadi akhirnya pada saat sharing itu atau pada saat preaching itu benar-benar masuk tuh semua apa yang ayat-ayat yang dibagikan tuh benar-benar bisa masuk dengan mudah lah. Jadi nggak lagi kehalang-halang pikiran-pikiran kekhawatiran dan segala macamnya. Jadi menurut gue mungkin meditasi juga selayaknya seperti itu gitu. Saat kita berfokus sama Tuhan, kita udah mulai bisa menghilangkan tuh mungkin segala ketakutan kita, segala kekhawatiran kita, dan itu saat kita renungkan firman Tuhan, itu benar bisa lebih nampol gitu loh, karena kita mikirinnya itu dengan clear conscience gitu, udah bukan lagi dengan ala kadar yang ngebaca kitab, jadi kayak benar-benar dipikirkan, direnungkan dengan pikiran yang benar-benar berfokus sama Tuhan. Jadi
mungkin gua nggak mau ngomong kayak menyamakan frekuensi karena itu nanti nyaru sama New Age ya. Jadi gue lebih memilih untuk yang itu adalah cara lu untuk fokus dan mempersiapkan hati dan pikiran buat Tuhan. Gitu deh kalau gue. Conditioning lah ya, maksudnya dikondisikan supaya kita siap gitu ya. Ya. Siap menerima lah ya. Betul. Wow, itu bener banget sih. Cuman ya kalau menurut gue nih ya, kalau menurut gue sih intinya adalah kalau New Age ataupun mungkin meditasi lah ya, meditasi itu sebenarnya memang kan dia ngomongnya kan frekuensi itu brainwave ya, yang tadi gue bilang dia bisa masuk ke alpha, theta, delta kan. Dan itu sebenarnya memang ini gue agak bingung sih karena kalau di New Age dia kan lebih percaya namanya subconscious mind kan, alam bawah sadar. Lu bisa mengakses alam bawah sadar di mana alam bawah sadar lu itu dibilang bahwa itu adalah part of consciousness, semua consciousness kesadaran alam bawah sadar, kesadaran kita semua jadi satu, di mana ini yang menyebabkan mungkin orang-orang yang pintar punya ide yang mirip-mirip dan orang-orang yang bodoh juga mirip-mirip, maksudnya kayak pikiran-pikirannya lah ya, maksudnya kurang lebih mirip-mirip gitu loh. Makanya mereka juga bisa connect, bisa nyambung kayak Warren Buffett, kemudian si Bill Gates, jadi teman baik, kemudian juga ya banyak lah ya. Dia punya pikiran tuh katanya mirip-mirip karena dipercaya kalau misalnya kita bisa akses ininya consciousness tersebut, kita bisa gali dan kita bisa dapat idea lah ya, dapat idea kayak misalnya kalau Einstein bilang dia ketika mandi dia dapat ide gitu karena dia berada di dalam alpha state. Ada juga yang bilang ketika dia tidur dapat mimpi itu theta. Nah, mas gue tuh sebenarnya kalau yang kayak gini agak resiko dan bahaya. Memang gue nggak tahu nih. Kalau menurut lu alam bawah sadar dengan spirit itu sama atau beda tuh? Ini yang harus gue tanyain dulu, harus gue make clear. Karena ada yang bilang alam bawah sadar itu spirit, ada yang bilang ini beda. Nah, kalau menurut lu gimana tuh? Alam bawah sadar ya? Alam bawah sadar tuh... Iya, alam bawah sadar. Apakah itu roh kita? Gimana sih, Den? Kalau boleh tahu. Alam bawah sadar itu dalam konteks New Age itu adalah... Alam bawah sadar tuh kalau misalnya kan pikiran kita kan ada yang pikiran sadar. Kayak sekarang kita ngobrol, ini pakai pikiran sadar. Nah, kalau di New Age itu ada lagi pikiran bawah sadar. Ada subconscious, ada super conscious. Jadi ada dua macam dan subconscious yang intinya adalah dia yang bikin your body running gitu. Lu napas nggak mikir kan? Lu napas nggak mikir, kemudian lu juga ketika lu tidur, lu tetap organ-organ lu tetap bekerja dan itu pekerjaan daripada si alam bawah sadar. Tapi ada satu orang preacher yang ngomong bahwa alam bawah sadar itu adalah spirit. Nah, gue jadi mulai berpikir nih. Jadi sebenarnya alam bawah sadar itu spirit atau pikiran atau di mana sih nih? Di mana sih kondisinya? Gimana tuh kalau menurut lo? Kalau menurut gue sih lebih memilih ini ya. Kalau gue sih memilih nggak mau repot ya. Maksud gue nggak mau repot dalam arti gue nggak mau menyamakan apa yang menjadi kepercayaan Kristen. Jadi menurut gue ya kalau di Kristen kita percaya tubuh, jiwa, dan roh ya basisnya itu. Jadi menurut gue kalau di New Age ada misalkan super conscious lah, subconscious, menurut gue ya kalau di Kristen kita ya jiwa aja gitu loh, nggak ada. Maksud gue kita nggak perlu juga harus mencocok-cocokkan, harus ada lawannya gitu loh, karena kan dua kepercayaan yang berbeda kan. Toh harus disanding-sandingkan dan harus disamakan. Jadi menurut gue kayak kalau itu sistemnya seperti itu ya situ kalau di kita ya tubuh, jiwa, dan roh, titik gitu loh. Jadi gue kayak kalau gue sih melihatnya seperti itu ya, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pikiran, perasaan itu ya adanya di jiwa gitu sih kalau menurut gue sendiri. Oke. Oke sih, maksudnya karena memang gue juga agak bingung itu maksudnya ngebedain antara pikiran bawah sadar dengan apakah itu roh atau bukan. Karena memang yang bahayanya adalah sebenarnya gini loh, banyak dari orang New Age, terutama gue juga termasuk, kalau ketika kita meditasi, kita berusaha deep, lari ke theta, itu kita kan ngerasain tuh kayak transcend, ngerti gak sih? Kayak transcend reality, kayak kita bisa, baik itu lebih ngerasa tranquil, ataupun lebih ngerasa peaceful, serenity, dan lebih, dan emang benar, ada seringkali kita juga dapat ide-ide baru, ataupun kayak, mungkin karena fokus itu sendiri kali ya, karena fokus juga dapat ide sendiri. Cuman banyak juga orang-orang yang lebih dalam ke New Age ke arah dimana kayaknya udah mulai ke spirit gitu. Jadi dia udah bukan lagi sekadar pikiran bawah sadar, tapi dia udah ke spirit. Contohnya adalah salah satu yang terkenal namanya Abraham Hicks. Jadi dia bilang tuh dia punya satu spirit namanya Abraham Hicks. Itu Abraham itu artinya banyak gitu. Dan dia bisa tukar tempat. Jadi dia kadang kalau dia lagi ngomong di wawancara sama Oprah, gue mau ngomong nih sama si Abraham, dia bisa tukeran dan gaya bicara dia beda, terus dia punya pengetahuan juga beda. Nah ini yang bikin orang percaya, jadi kayak wah gila berarti dia bener nih, maksudnya dia bisa ngomong dengan roh segala macem. Nah itu dia sih, jadi kadang agak nyaru. Yang kita harus tahu adalah bahwa
hanya karena kita bisa mungkin ke alam bawah sadar, itu bukan berarti itu Tuhan gitu maksudnya, karena itu banyak juga spirit di luar sana gitu. Dan terutama ketika kita ngosongin diri ini agak bahaya karena kita sering kali ngomong tuh harus be sober atau waspadalah gitu, maksudnya be alert, bukannya kosongkanlah diri gitu, karena kalau kita ngosongin diri pasti ada yang masuk. Dan kita harusnya mengisi, bukannya mengosongkan. Harusnya kita mengisi diri kita dengan firman Tuhan, dengan segala hal yang baik, positif, dan juga dengan Roh Kudus, bukannya dengan mengosongkan diri. Ini yang mungkin agak riskan ya, kalau untuk orang Kristen ya, karena meditasi kan nggak secara fix, ini dosa, ini salah. Tapi mungkin takutnya awalnya benar, berakhirnya ke arah yang salah. Terutama kalau tadi lu bilang benar banget, kalau kita meditasi fokusnya adalah ke diri kita ataupun kepada apapun yang tentang diri kita, ini takutnya nanti ada embed value yang ujung-ujungnya kita akan makin jauh. Harusnya kalau kita dimulai dengan meditasi yang tepat, fokus ke Tuhan, ini juga akan dibawa ke arah yang lebih jauh, lebih tepat. Mungkin itu kali ya, pembahasan tentang meditasi. Ada lagi tuh yang kira-kira lu mau tambahin tentang meditasi dan kekristenan? Paling ini doang sih, jadi kayak tadi dari apa yang tadi kita bahas sih, kayak mengingatkan gue lagi sih, mungkin kayaknya gue kurang bermeditasi. Maksudnya paling lebih seringnya berdoa gitu, tapi kayak mungkin kayak bermeditasi akan firman mungkin jarang kali ya. Mungkin itu yang kayak mungkin bisa jadi reminder buat kita semua untuk mungkin kita bisa luangkan waktu juga gitu untuk bermeditasi, fokus juga sama Tuhan, fokus sama kehadirannya dalam kehidupan kita, fokus sama berkatnya yang udah diberikan, sama apalagi kan terutama di momen pas banget nih kan momen Natal ya, momen kelahiran Tuhan Yesus dan peringatan kelahiran Yesus. Gue ini bisa jadi momen di mana kita sama-sama merenungkan sebenarnya apa sih maknanya. Mungkin karena menurut gue kayak banyak orang yang mungkin ya udah emang Yesus lahir emang kenapa gitu, kayaknya ya oke, membawa pengharapan dan segala macam, cuman kayak kalau sebenarnya kita pikirkan lebih dalam itu maknanya dalam banget loh. Itu maksudnya gue Yesus lahir dimana mungkin pada konteksnya zaman itu membawa banget perubahan, merubah waktu konteksnya kalau di zaman Yesus kan benar-benar mau merubah cara pengampunan dosa ya. Dulunya kayak harus korban bakaran, sekarang udah nggak perlu, sudah digantikan oleh Yesus dan segala macam itu. Jadi kayak sebenarnya makna kelahiran Yesus itu dalam sekali. Cuman kan mungkin seringkali kita habiskan, kita fokus sama selebrasinya karena itu yang nggak perlu dipikirkan, nggak perlu direnungkan gitu, cuma perlu dinikmati aja. Tapi sebenarnya kalau kita mau merenungkan sebenarnya Natal ini dalam banget sebenarnya. Jadi kayak mungkin ini jadi teguran dan reminder buat gue sih, untuk gue juga nggak mau kalah gitu, untuk juga harus bermeditasi secara Kristenan gitu. Kalau gue. Wow, benar banget Tor. Wow, thank you banget Tor untuk sharingnya tentang meditasi. Dan mungkin kalau dari gue mungkin tambahannya sedikit adalah ya benar banget sih, maksudnya kadang kita memang perlu be still ya, untuk kita know that he is God gitu, kita harus be still kadang. Dan mungkin meditasi nggak secara maksudnya nggak secara spesifik harus kayak yoga ataupun harus mendiam diri spesial kayak kita harus tiap hari atau gimana, not really gitu ya. Intinya adalah kita merenungkan lah ya, merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan, nggak usah terlalu pusing meditasi gimana, tapi mungkin sekedar merenungkan aja gitu, merenungkan. Karena kayak tadi lu bilang sebenarnya fokus daripada meditasi adalah fokus daripada meditasi adalah fokus itu sendiri. Jadi kita gimana caranya kita bermeditasi, tujuannya untuk fokus gitu. Itu sebenarnya inti daripada meditasi lah ya. Jadi kita gimana cara kita fokus kembali lagi kepada Tuhan dan kebaikannya, dan kembali berharap kepadanya ya. Karena balik lagi, benar banget kata lu bahwa banyak banget di dunia ini yang membuat kita bisa kebawa ke arah dimana kita nggak percaya lagi sama Tuhan. Dalam arti ketika kita nggak berserah kepada Tuhan. Contohnya kayak bahkan medis juga bisa jadi salah satu pilihan yang sebenarnya dari Tuhan tapi malah membawa kita jauh dari Tuhan. Karena seringkali kalau kita berada di posisi terminal kayak tadi teman lu, kita lebih fokus gimana ini cari dokter yang pintar, cari dokter yang seakan-akan bisa sembuhin gua. Nah akhirnya kita fokusnya udah mulai berubah gitu. Sebenarnya nggak selalu harus ke Qi ataupun ke meditasi New Age, karena memang bahkan medis saja bisa membawa kita swing dari harusnya kita berserah pada Tuhan, biarpun kita mencari orang, tapi malah kita jadinya menaruh pengharapan kita pada orang. Karena jadinya kita harus kayak gimana nih supaya sembuh, terlalu fokus ke sana, akhirnya kita nggak berserah lagi. Ya itu kali ya mungkin yang bisa gue tambahkan. Kalau gitu Tor, mungkin kita tutup aja karena udah cukup lama juga ngomong tentang meditasi. Jadi intinya adalah fokuslah pada meditasi
berpikir merenung tentang kebaikan Tuhan. Ya. Kalau gitu mungkin untuk teman-teman yang mungkin ada topik yang pengen kita bahas, bisa langsung ke Instagram lu di mana, Tor? Di @victordedia. Ya, atau di Instagram kita ada di @catataniman.id, atau di gue juga ada di @denis.johan, atau bisa langsung ke YouTube channel di Perisai Iman. Jangan lupa di subscribe dan juga di share. Oke, kalau gitu mungkin apa lagi nih, Tor? Last word from you? Nggak ada sih, palingan stay safe, semoga di akhir tahun ini semuanya bisa berlibur dengan waspada juga, jadi jangan libur kebablasan ya, jadi tetap jaga jarak, tetap taati semua peraturan yang ada, sehingga kita bisa menikmati liburan yang ada dan mengakhirinya dengan bahagia juga, gitu sih Dan. Oke, paling kalau gitu, thank you semuanya listeners, kita kembali lagi di episode berikutnya, see you and God bless.